Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 23 Februari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-7, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 40. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa sikap rasis sering terjadi di antara kita dalam masyarakat. Orang membeda-bedakan entah soal suku, ras, agama, atau soal-soal yang lain. Maka dari itu tak jarang orang sulit untuk masuk dalam masyarakat yang mayoritas, misal suku tertentu atau agama tertentu. Dan memang harus diakui, soal identitas diri ini menjadi penting, apalagi di KTP kita tercantum agamanya apa. Tanpa disadari, agama menjadi salah satu penyumbang tumbuh dan berkembangnya sikap rasis di dalam masyarakat. Pada awalnya, maksudnya sih sebenarnya baik, yakni supaya kita saling toleran, saling menghormati dan menghargai. Namun apa yang terjadi? Tidakkah sering muncul bahwa identitas diri itu sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, diterima atau bisa jadi disisihkan? Saudara saya terkasih, rupanya status atau identitas seseorang mempunyai peran yang besar. Identitas seseorang akan ikut menentukan bagaimana orang lain bersikap terhadapnya. Status seseorang di tengah masyarakat ikut menentukan bagaimana ia dipandang oleh masyarakat. Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok tertentu menjadi penting bagaimana orang lain memberi penilaian. Seseorang diterima atau tidak oleh masyarakat tidak jarang juga ditentukan karena identitasnya ini. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Yesus merupakan salah satu bentuk keanggotaan dalam kelompok tertentu. Pada zamannya, di sekitar Yesus ada banyak kelompok kemuridan yang mempunyai anggota tidak sedikit. Ada pemimpin tertentu, kemudian ada pengikutnya, entah dalam bidang spiritual atau dalam bidang politik. Seorang pemimpin politik pasti mempunyai pengikut yang menemani dan membela kepemimpinannya kemanapun ia melangkah. Seorang guru rohani juga mempunyai masanya sendiri dan tidak mudah masa dari guru yang lain untuk masuk dalam kelompok itu. Saudara saya yang terkasih, para murid berhadapan dengan kenyataan bahwa ada seorang yang tidak secara resmi terdaftar sebagai pengikut Yesus namun mampu mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Itu yang kita dengar dalam warta Injil hari ini. Para murid tidak mampu menerimanya karena apa? Karena ia bukan termasuk dari mereka. Sudah menjadi kewajiban para murid untuk tetap menjaga kelompoknya, tetap dalam kesatuan. Rupanya bagi mereka, identitas ikut menentukan apakah seseorang diterima atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga bagi Yesus. Identitas nampaknya menjadi hal yang ikut menentukan, terutama bagaimana seseorang bertindak, bukan bagaimana orang lain yang menilai. Namun identitas yang dimaksud oleh Yesus bukanlah sekedar status sosial atau berdasarkan gelar yang diberikan oleh orang luar pada dirinya. Bagi Yesus,
Yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana seseorang dengan identitas tertentu bertindak demi keselamatan orang lain. Identitas murid Yesus tidak hanya terbatas pada mereka yang setiap hari bersama dengan Yesus. Murid Yesus adalah mereka yang dengan iman dan kepercayaan bertindak di dalam namanya. Saudara-saudara yang terkasih, batas kemuridan Yesus bukanlah sekedar sekelompok orang tertentu. Murid Yesus adalah mereka yang berkarya dan bertindak dalam nama Yesus dengan tujuan untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Keselamatan menjadi ciri yang menonjol jika kita hendak mengatakan diri sebagai murid Yesus. Maka marilah kita bersama-sama merangkul setiap dari mereka yang mau berbuat baik demi kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Ingatlah bahwa yang dikehendaki Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya orang-orang yang mau menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendaknya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menyelamatkan. Karena itu adalah karya keselamatan ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas teladan kemuridan yang Engkau berikan kepadaku. Ajarilah aku untuk menjadi murid yang bertanggung jawab, mampu menggunakan rahmat keselamatan yang aku terima untuk menyelamatkan orang lain juga. Semoga mata hatiku tidak tertutup oleh ilusi kesucian, sehingga aku berani bertindak konkret atas hidup sesamaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.